Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video kali ini. Dalam bulan suci Ramadan, kita dianjurkan sekali untuk sering-sering membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan berbeda dengan membaca Al-Quran di bulan-bulan biasa. Pahalanya Allah lipatkan berlipat-lipat kali ganda. Maka itu dianjurkan kita untuk bertadarus di bulan Ramadan. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang tadarus Al-Quran, ya, seputar tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran bersama-sama sampai selesai, terutama di dalam bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunat. Keutamaan tadarus Al-Quran ialah: 1. Setiap huruf dari ayat Al-Quran yang dibaca Allah memberi satu kebaikan. 2. Ayat-ayat di dalam Al-Quran banyak berisi ayat memohon keampunan, memohon kebaikan, memohon dijauhkan dari siksaan neraka dan sebagainya. Dengan membaca Al-Quran, secara tidak langsung kita berdoa dan memohon kepada Allah. Allah akan memberikan sebaik-baik pemberian kepada orang-orang yang meminta. 3. Orang yang berpuasa dan tadarus Al-Quran akan mendapat syafaat dari puasa dan Al-Quran, syafaat di akhirat nanti. Itu 3 hal tadi itu, ya, tentang tadarus. Baiklah. Kemudian adab tadarus Al-Quran. Pertama, niat mengerjakan tadarus di bulan puasa adalah karena Allah. Jadi niatnya karena Allah, bukan karena mau pamer dengan kawan atau karena mau dapat pahala pun juga salah tuh. Niatnya harus karena Allah. Yang kedua, tumpukan perhatian dan pikiran kepada ayat-ayat yang dibaca. Jadi kita baca ayat itu jangan kosong, jangan kayak baca dah hilang gitu. Jadi kita tumpukan pikiran dan perhatian. Maksudnya itu kalau kita baca tentang neraka, kita pikirkan tuh tentang neraka. Kita baca tentang keagungan Allah, pikirkan gitu, ya. Ketiga, pahami dan rasakan kebesaran dan juga kehebatan Allah. Hati kita merasakan gitu setiap kita membaca Al-Quran. Yang keempat, pahami isi atau ayat yang dibaca. Jadi pahami isi atau ayat yang dibaca ini, jadi lebih baiknya kita itu membaca Al-Quran yang ada artinya ataupun yang ada tafsiran tuh. Jadi setiap kita baca ayat, kita baca artinya. Jadi kita bisa paham ayat itu tentang apa. Kelima, jauhilah ingatan kepada permasalahan yang lain. Maksudnya nih, kalau kita ada masalah lain nih, kita ada masalah dengan kawan, dengan apapun lah, dengan keluarga. Kalau kita lagi tadarus itu kita jauhi itu pikiran-pikiran kita tentang masalah itu. Maksudnya gitu. Kelima. Yang keenam, anggaplah setiap ayat yang dibaca ditujukan kepada diri sendiri. Nah, jadi istilahnya kita baca ayat tentang misalnya orang yang ada domba, orang yang suka berbohong, orang apa, itu kita ini kan ke diri kita. Yang kita malah, oh ini kawan aku yang ada, itu nggak bagus tuh. Ini kan ke diri sendiri. Nah, yang ketujuh, apa yang dibaca biarlah memberi kesan di hati. Contohnya, ayat yang menyentuh tentang siksaan neraka, datangkanlah rasa gerun dan takut di hati akan siksaan neraka itu dan sebagainya. Ke-8, bacalah dengan jelas, teratur, dan jika dapat dengan tajwid yang betul. Jadi ini kita baca mesti ada guru, baca itu jelas, jangan asal-asal, tajwidnya harus betul. Itulah tadi berapa tadi itu? 8 ya, 8 adab bertadarus. Kemudian bagi orang yang tidak dapat bertadarus, orang yang tidak mampu bertadarus atau membaca keseluruhan isi Al-Quran, biasakan membaca surah-surah berikut. 1. Surah Yasin yang menjadi jantung Al-Quran. 2. Surah Ar-Rahman yang menjadi gadis pengantin Al-Quran. 3. Surah Al-A'la yang dicintai Rasulullah SAW. 4. Surah Al-Fatihah yang paling mulia di antara semua surah. 5. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang menjadi penaung di hari kiamat bagi yang membacanya. 6. Surah Al-Kahfi yang membacanya akan dinaungi malaikat. 7. Surah Al-Mulk yang memberi syafaat kepada pembacanya. 8. Surah Alif Lam Tanzik dan Tabarakallazi yang selalu menjadi
bacaan Nabi sebelum tidur. 9. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang menjadi tempat berlindung diri kepada Allah. 10 ayat kursi yang menjadi seutama-utama ayat. 11 surah Al-Zalzalah yang dipandang seluruh dari Al-Quran, yang dipandang setengah Al-Quran, surah Al-Zalzalah. Ke-12 surah Al-Kafirun yang dipandang seperempat dari Al-Quran. Ibaratnya surah Al-Kafirun itu ibarat seperempat dari Al-Quran. Yang ke-13 surah Al-Ikhlas yang dipandang sepertiga dari Al-Quran. Jadi itu tadi 13 surah yang utama, surah-surah utama dalam Al-Quran. Nah ini khusus bagi orang yang nggak mampu bertadarus. Maksudnya tuh dia nggak mampu membaca Al-Quran tuh dari khatam dalam sebulan Ramadan. Jadi dia boleh membaca surah-surah yang utama ini aja dulu, minimal yang ada 13 surah utama tadi. Nah, kenapa? Karena ini jangan sampai dilewati di bulan Ramadan ini. Sangat istimewa sekali, keistimewaan dan spesial Allah bagi untuk kita umat Rasulullah. Dilipatkan pahala, dilipatkan ganda, dosa diampunkan. Begitulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Dan ingat, kenapa di bulan suci Ramadan ini masih banyak orang-orang yang membuat kejahatan, sedangkan syaitan itu dirantai. Ingat, syaitan memang dirantai, tapi nafsu tidak. Dalam diri manusia ini ada nafsu yang cenderung membawa kepada kejahatan. Kalau nafsunya kuat sedangkan hatinya lemah, nah jadi walaupun syaitan dirantai, dia tetap akan berbuat jahat, karena selama ini bukan faktor setan, memang nafsunya aja yang kayak gitu. Dan begitulah kawan-kawan, semoga kawan-kawan semua bisa bertadarus di bulan suci Ramadan kali ini. Dan bagi yang tidak mampu, cukup dengan membaca 13 surah utama tadi, kalau bisa setiap hari, dan itu akan mendapat pahala yang sama seperti bertadarus satu Al-Quran di bulan suci Ramadan. Baiklah, sekian kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jumpa lagi kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.